Sejarah Kerajaan Mataram. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya pada sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan dari Raja Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya untuk memimpin wilayah hutan Mentawai. Sutawijaya memberi nama kawasan hutan Mentawai menjadi Mataram, dan dia mendapat gelar Panembahan Senopati pada suatu ketika terjadi hura-hara perebutan penerus tahta kekuasaan di Kerajaan Pajang antara Pangeran Benowo dengan Arya Pangiri pada tahun 1583. Arya Pangiri menjadi Raja Kerajaan Pajang penggantikan Sultan Hadiwijaya, namun selama berkuasa dia mengabaikan kepentingan rakyat sehingga membuat Pangeran Benowo yang ketika itu menjadi penguasa di Jipang memberontak. Dengan dibantu oleh Panembahan Senopati, Pangeran Benowo menyerang Pajang yang dipimpin Arya Pangiri. Pajang berhasil dikalahkan dan Pangeran Benowo dinobatkan menjadi raja ketiga. Namun kekuasaan Pangeran Benowo tidak berlangsung lama sebab dia memilih untuk menyebar agama Islam pada tahun 1586. Kekuasaan Pangeran Benowo di Pajang berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Panembahan Senopati atau Sutawijaya kemudian menjadi Pajang sebagai negeri bawahan Mataram. Sejak itulah kemudian resmi didirikan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram resmi berdiri sekitar tahun 1586 dan dipimpin oleh Panembahan Senopati seperti tertulis dalam buku kitab terlengkap Sejarah Mataram oleh Seo Jipto Abimanyu. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terbagi atas dua periode, yaitu berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan berpusat di Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10. Terdapat dua wangsa dinasti yang berkuasa di Mataram kuno Jawa Tengah, yaitu dinasti Sanjaya Hindu dan Shailendra Buddha. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Dinasti Sanjaya dan Shailendra baru dapat disatukan ketika terjadi perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodwardhani dari dinasti Shailendra. Dinasti Isyana pada tahun 929 M. Terjadi pemindahan ibu kota oleh Empu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang diperkirakan antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Kerajaan ini kemudian dinamakan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertamanya dari dinasti Isyana. Raja-raja Mataram kuno di Jawa Tengah. Yang pertama, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga 780 sampai 800. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Shailendra 800 sampai 820. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga 820 sampai 840. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani 840 sampai 856. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala 856 sampai 882. Sri Maharaja Rakai Watu Humalang 882 sampai 899. Sri Maharaja Rakai Watu Kara Dyah Balitung 898 sampai 915. Raja Daksa 1915 sampai 919. Raja Tulodong 919 sampai 924. Raja Sumba Dyah Wawa 924. Raja-raja Mataram kuno di Jawa Timur.
Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok 929 sampai 947, Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947, Makuta Wangsawardhana hingga 985 M, Dharma Wangsa Teguh 985 sampai 107. Peninggalan candi dan prasasti. Yang pertama ada prasasti Canggal menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta Barangka tahun 723 M, menceritakan tentang pendirian lingga lambang Siwa di desa Kunjarugja. Yang kedua ada prasasti Kalasan, ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta Berangka 778 M, ditulis dalam huruf Pranagari India Utara dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga ada prasasti Mantiasih, ditemukan di Mantiasih, Keduk, Jawa Tengah Berangka tahun 907, menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang keempat ada prasasti Klurak, ditemukan di desa Prambanan Berangka tahun 1782, ditulis huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno antara lain Candi Kalasan, Candi Pelawasan, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Sojiwan, Candi Barong, dan tentunya yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Wilayah Kerajaan Mataram Islam. Wilayah ini sebelum menjadi kerajaan berupa hutan yang penuh dengan tumbuhan tropis. Wilayah ini hingga akhir abad ke-16 masih menjadi bawahan Pajang. Daerah ini diberikan oleh Sultan Pajang pada Ki Ageng Pamanahan dan putranya yakni Senopati atas jasa mereka yang ikut andil dalam menjatuhkan Adipati Jipang Panolan. Arya Penangsang 10 Ki Ageng Pamanahan yang sering disebut Kiai Gede Mataram ialah perintis kerajaan Mataram Islam. Beliau mampu membuat daerah ini menjadi sangat maju dalam waktu yang singkat. Beliau ini tidak sempat merasakan hasil usahanya dikarenakan wafat tahun 1575. Namun anaknya yakni Sutawijaya yang disebut dengan Senopati giat untuk melanjutkan usahanya. Beliau mengangkat diri sebagai Raja Kerajaan Mataram Islam tahun 1586. Ketika beliau menjadi Raja Kerajaan Mataram Islam, Senopati barulah menaklukkan sejumlah daerah yang terdiri dari Banyumas dan Keduk. Ketika beliau wafat sebagai wilayah Jawa Timur beserta Jawa Tengah telah dapat ditaklukkan olehnya. Panembahan Senopati mengadakan perluasan wilayah ke timur dengan tujuan pertamanya yaitu Surabaya. Dikarenakan Adipati Surabaya sangat kuat serta memiliki banyak bawahan, Senopati bergerak ke arah timur melewati Blora yang berhenti di Japan. Seluruh para bupati dikumpulkan oleh Pangeran Surabaya yakni Bupati Sedayu, Tuban, Gresik, Lamongan, Malang, Kediri, Pringgabaya, Madura, Pekacangan, Sumenep, Praguna untuk mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi Panembahan Senopati. Namun Pangeran Surabaya dapat dikalahkan Senopati dan selanjutnya beliau bergerak ke Madiun. Selanjutnya wilayah Kediri, Pasuruan, dan Ponorogo juga takluk pada Kerajaan Mataram Islam. Di daerah sebelah timur hanya Bali, Belambangan, dan Panarukan yang masih bebas dari kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Berkat keperwiraan Panembahan Senopati, wilayah Kerajaan Mataram Islam semakin luas. Kerajaan Mataram Islam yang wilayahnya sangat luas dikenal sebagai daerah agresif. 12 sesudah Senopati wafat pada tahun 1601, dia gantikan oleh putranya yakni Mas Jolang yang bisa mempertahankan daerah yang sudah ditundukkan oleh ayahnya. Dikarenakan daerah tersebut selalu memberontak,
Selanjutnya, Jawa baru bisa dikuasai kerajaan Mataram Islam ketika dipimpin oleh Raden Mas Rangsang Sultan Agung. Bila para pendahulunya memilih ibu kotanya di kota gede, maka Sultan Agung memilih ibu kotanya di kota gede. Maka Sultan Agung memilih ibu kotanya di Kerta atau Karta. Konon pemindahan keraton ke sebelah selatan dikarenakan dekat dengan pantai selatan. Sultan Agung dalam pemerintahannya mempergunakan politik ekspansi, maka tidak hanya Jawa saja yang hendak beliau kuasai, namun juga wilayah Nusantara. Sosial budaya di Mataram kuno. Pada masa kebesaran kerajaan Mataram Islam, kebudayaan pun mengalami perkembangan, yakni seni sastra, seni tari, seni pahat ataupun lainnya. Selain itu juga tercetus kebudayaan kejawen sebagai alkulturasi antara kebudayaan asli Buddha, Hindu dengan Islam. Upacara grebek yang berasal dari pemujaran roh nenek moyang berbentuk kenduri gunungan yang menjadi tradisi sejak zaman Majapahit dilaksanakan ketika perayaan hari besar Islam. Dengan demikian timbul grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal dan grebek Syawal pada hari raya Idul Fitri dengan kondisi yang aman, tentram dan damai. Maka kesusastraan Jawa juga berkembang. Sultan Agung sendiri membuat kitab sastra gending yang berbentuk kitab filsafat, sama halnya dengan munculnya kitab Ninti Sastra, Nintis, Ruti, dan Absarta yang memuat ajaran tabiat baik yang berasal pada kitab Ramayana.